Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Aisyah Puspitaro Aini. Saya dari Gizi 2C dengan nomor NIM 083. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pendengaran dalam anatomi dan juga fisiologi. Nah, sebelumnya teman-teman pernah ngerti nggak sih apa itu pendengaran? Nah, langsung aja ya, aku jelasin nih di bab selanjutnya. Jadi, pendengaran merupakan salah satu panca indera yang penting bagi manusia, terutama untuk komunikasi. Prosesnya melibatkan organ telinga yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan juga dalam. Ketiga bagian ini bekerja sama untuk menerima, memperkuat, dan menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akhirnya diproses oleh otak. Nah, di dalam mekanisme ini terdapat beberapa tahapan. Langsung aja kita lanjut. Tahapan pertama. Tahapan pertama yaitu penangkapan suara. Di dalam sini, proses dimulai dari telinga luar yaitu auricula atau daun telinga. Auricula ini berfungsi menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya ke seluruh telinga luar. Gelombang suara ini berjalan hingga menyentuh membran timpani atau gendang telinga. Lalu, lanjut ke tahapan kedua. Di tahapan kedua ini yaitu getaran membran timpani. Nah, setelah gelombang suara sampai di membran timpani, gendang telinga akan mulai bergetar. Lalu getaran ini kemudian diteruskan ke 3 tulang kecil yang ada di telinga tengah yaitu malleus, incus, dan stapes. Di tulang-tulang ini itu berfungsi memperkuat getaran sebelum dikirim ke telinga bagian dalam. Lalu ada tahapan ketiga, yaitu penghantaran ke koklea. Stapes sebagai tulang terakhir menempel pada tingkap oval yang menjadi pintu masuk ke telinga dalam. Saat stapes bergetar, ia mendorong cairan ke dalam koklea sehingga tercipta gelombang di cairan tersebut. Disinilah getaran mekanik berubah menjadi gelombang dalam bentuk cairan. Nah, di tahapan ketiga ini kan terjadi di koklea. Nah, di sini itu nanti akan terjadi mekanisme perubahan gelombang dalam bentuk cairan. Begitu teman-teman. Lalu tahapan yang keempat yaitu stimulasi organ kortik. Di dalam koklea itu terdapat struktur penting yang disebut dengan organ kortik. Nah, ketika gelombang cairan berjalan di dalam koklea, organ ini itu ikut bergetar. Sel-sel rambut di dalam organ kortik akan tergeser, dan pergerakan ini menyebabkan terbentuknya impuls listrik. Proses ini disebut dengan transduksi, yaitu perubahan energi mekanik menjadi listrik. Nah, kalau di tahapan yang keempat ini, stimulasi organ kortik, nanti itu di sini dia akan terjadi sebuah perubahan energi mekanik yang akan menjadi perubahan mekanik listrik begitu. Lalu lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita udah sampai nih di tahapan terakhir, tahapan yang mungkin sebagian dari kalian udah nungguin. Nah, di tahapan ini itu namanya transmisi ke otak. Nah, di transmisi ke otak itu adalah tahapan yang menunjukkan bahwa dia udah mencapai tahapan puncak. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pendengaran itu kalau udah sampai ke otak, berarti dia itu udah mencapai tahapan yang terakhir. Nah, aku jelasin ya teman-teman. Setelah terbentuknya tadi, impuls listrik dari sel rambut dikirim melalui saraf vestibulocochlearis atau saraf kranial ke-8 menuju batang otak. Kemudian katalamus sebagai pusat penyaringan informasi sensorik, itu akhirnya sampai di korteks auditorik di lobus temporal otak. Nah, di sini itu suara benar-benar diinterpretasikan. Di sini itu otak akan menerima secara cepat apapun yang didengar oleh pendengaran kita. Nanti di sini otak itu akan tahu apakah itu suara musik, ucapan, ataupun bunyi yang lainnya. Jadi ketika ada seseorang mengatakan sesuatu di sebelah kita dan telinga kita mendengar, maka telinga akan menyampaikan secara cepat ke otak. Nah, jadi begitu teman-teman, sedikit penjelasan mengenai mekanisme pendengaran, anatomi, dan fisiologi.
Langsung kita lanjut ke kesimpulannya. Nah, dari beberapa penjelasan mengenai materi yang udah aku sampaikan, aku ambil kesimpulannya ya teman-teman. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwasanya proses mendengar bukan hanya soal menangkap suara, tetapi memperlihatkan proses kompleks yang melibatkan banyak bagian tubuh, terutama bagian telinga dan juga otak. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa jadi lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan dan telinga dan fungsi pendengarannya. Jadi buat kalian semua yang udah dengerin materi aku hari ini, semoga kalian bisa menjaga pendengaran kalian lebih baik. Dan kalian bisa tahu bahwasanya itu pendengaran sangat penting loh buat kehidupan kita. Sekarang bayangin aja, gimana rasanya hidup tanpa pendengaran. Pasti rasanya bakal sepi banget. Jadi sekian dari penjelasan materi aku hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.